Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Pramuditya Rizky Muhammad Fauzi. Lalu ada rekan saya Amar Ma'ruf Nahi Munkar, juga ada rekan saya Siti Rosita. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang kami kirimkan di minggu lalu, dan kita akan sedikit menjelaskan dan memaparkan untuk spesifikasi dan SRS-nya gitu. Nah, untuk awal mungkin di sini akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya Siti Rosita. Mangga, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, untuk dokumen ini berisi sertifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang bisa disebut dengan SKPL atau Software Recruitment Specification atau SRS untuk aplikasi STOO atau yang disebut dengan Sistem Toko Olahraga Online. Untuk penamaan dokumen ini selanjutnya akan digunakan istilah SKPL untuk membantu pengembangan sertifikat perangkat lunak menjadi prioritas proses. Pada prinsipnya, hasil analisis sistem perangkat lunak dengan ancangan diuraikan dengan sekumpulan proses yang terorganisasi secara hierarki. Proses-proses tersebut saling berkomunikasi melalui suatu jalur aliran data. Kemudian, dokumen ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak berbasis web sebagai acuan teknis sehingga memudahkan proses pembuatan sistem pada tahap selanjutnya. Lingkupan masalah, STOO atau disebut dengan Sistem Toko Olahraga Online adalah sistem informasi yang dibuat untuk pembelian dan penjualan sehingga memudahkan proses transaksi jual beli. Nah, untuk database yang digunakan adalah MySQL, sedangkan untuk bahasa pemrogramannya itu bahasa PHP. Sistem informasi ini berjalan pada sistem operasi Windows. Nah, untuk definisi dan akronim dan singkatannya yaitu ada SKPL adalah sertifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai Software Recruitment Specification atau disebut SRS dan merupakan sertifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, kemudian ada SKPL, STOO, KXX adalah kode yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah rekrutmen pada STOO. Sedangkan STOO merupakan kode perangkat lunak. STOOK adalah kode fase dan XXX adalah digital atau nomor kebutuhan rekrutmen. Kemudian ada DFD adalah data flow diagram. Diagram dan notasi yang digunakan untuk menunjukkan aliran data pada perangkat lunak. Kemudian ada ERD atau yang disebut dengan Entity Action Diagram. Diagram dan notasi yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Kemudian ada buyer atau pembeli, sedangkan reseller ada penjual. Kemudian ada STOO, singkatan dari Sistem Toko Olahraga Online. Nah, untuk referensinya kita ambil dari Bayu Hendra Zaya, Panduan Penulisan Sertifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak atau SKPL, jurusan Teknik Informatika ITB. Lalu kemudian ada Staf IF GL01, Sertifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, jurusan Teknik Informatika ITB. Nah, untuk dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini, lingkupan masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan deskripsi umum. Bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan meliputi fungsi dan perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian ketiga berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Nah, untuk deskripsi umum perangkat lunak akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Amar. Kang Amar, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Rosita.
Selanjutnya untuk deskripsi umum perangkat lunak akan dijelaskan oleh saya pribadi. Yang pertama itu untuk poin 2.1 deskripsi umum sistem. Nah, di sini STOO atau singkatan dari sistem toko olahraga online itu merupakan sistem informasi yang dibuat untuk mempermudah proses transaksi jual beli. Sistem ini juga hanya ditujukan kepada seller dan buyer. Buyer memiliki hak untuk melihat barang-barang yang dijual dan membelinya. Untuk seller sendiri memiliki hak akses untuk memberi informasi barang yang dijual dan menerima pesanan dari buyer. Sistem ini juga membutuhkan seorang admin yang memiliki hak untuk menghapus akun pengguna, menambah dosen ke dalam mata kuliah tertentu. Nah, kemudian untuk fungsi produk sendiri memudahkan proses-proses pembelian barang yang dilakukan oleh buyer, kemudian memudahkan seller untuk menjual barang yang ada di tokonya. Nah, di sini untuk karakteristik pengguna sendiri itu ada pengguna sistemnya, admin, terus ada pembeli, buyer, dan juga seller. Nah, untuk kategori pengguna seller ini untuk tugasnya itu mendaftarkan akun dengan hak akses ke aplikasinya dengan kode SKPL, STOO dengan kode loginnya sendiri ini untuk hak aplikasinya. Kemudian untuk tugasnya sendiri itu menambahkan barang-barang baru untuk buyer, mengubah data barang, menghapus barang, mengkonfirmasi pesanan, dan juga logout. Kemudian untuk kemudian untuk buyer sendiri itu login, kemudian mencari kriteria barang, memesan barang, kemudian logout. Nah, untuk batasan-batasannya sendiri yaitu satu, buyer hanya bisa melihat dan juga memesan sampai ada konfirmasi lebih lanjut dari seller. Kemudian yang kedua, adanya pemberitahuan jika proses pemesanan barang berhasil. Nah, untuk lingkup operasinya sendiri, itu perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem STO ini antara lain yang pertama untuk sistem operasinya menggunakan Windows 10 Ultimate, kemudian untuk scripting language-nya menggunakan PHP dan DBMS-nya menggunakan MySQL. Nah, selanjutnya untuk deskripsi rincian kebutuhan, pada bagian ini berisi semua kebutuhan perangkat lunak yang diuraikan secara rinci untuk keperluan perancangan perangkat lunak. Nah, kebutuhan perangkat lunak tersebut meliputi kebutuhan antarmuka eksternal dan juga kebutuhan fungsional dan kebutuhan data. Untuk 3.1 kebutuhan antarmuka eksternal pada sistem STOO mencangkup kebutuhan antar pemakai, antar perangkat keras dan antar perangkat lunak. Yang pertama itu antar muka pemakai. Nah, untuk antar muka pemakai ini, sistem operasi berbasis web ini digunakan oleh buyer dan juga seller yang memiliki hak akses untuk merubah, menghapus, dan menambah data barang yang dijual. Dan untuk menghapus dan juga untuk sellernya sendiri itu memiliki hak akses untuk merubah, menghapus, dan juga menambah data barang yang dijual. Sedangkan buyer itu melihat informasi dan juga melakukan proses pemesanan. Dan tampilan keseluruhan haruslah sederhana namun jelas dan juga padat. Kemudian untuk antar muka perangkat keras, untuk sistem operasi ini membutuhkan beberapa perangkat keras berupa monitor sebagai alat bantu buyer dan juga seller untuk melihat informasi, keyboard dan mouse untuk membantu seller dan juga buyer untuk melakukan proses jual beli. Nah, untuk antar muka perangkat lunak. Nah, untuk perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem informasi berbasis web ini, yang pertama itu menggunakan Windows 10 dengan sumber Microsoft sebagai sistem operasi komputer. Kemudian nama PHP untuk sumber The PHP Group sebagai implementasi pembuatan sistem informasi berbasis web STOO. Untuk antarmuka komunikasi yang digunakan adalah metode client server pada jaringan intranet atau internet dan menggunakan protokol TCP/IP. Kemudian untuk model fungsionalnya, yang pertama itu ada diagram konteks. Diagram konteks atau disebut juga dengan model sistem fundamental merepresentasikan seluruh elemen sistem sebagai sebuah lingkaran tunggal tepat di tengah data input dan juga data output yang
ditunjukkan oleh anak panah dengan masuk ke dalam sistem dan arah keluar sistem secara berurutan. Nah, ini untuk diagram konteksnya, di mana untuk pembeli ini bisa mengakses misalkan untuk username dan juga password, kemudian sistem akan merespon dengan memvalidasi username dan juga passwordnya, lalu mengirimkan informasi mengenai data ataupun kriteria barang. Kemudian pembeli juga bisa mencari kriteria barangnya, kemudian di sini sistem merespon dengan mengirim info kriteria barang, dan juga pembeli lalu bisa melakukan data pemesanan. Setelah itu sistem akan merespon dengan mengirimkan informasi pengiriman jika itu sudah mendapatkan ACC dari si penjual gitu. Nah, untuk penjual sendiri itu hampir sama. Untuk pengaksesan ke sistemnya sendiri itu menggunakan username dan password, lalu sistem merespon untuk username dan passwordnya, lalu penjual bisa melakukan pengecekan untuk data barangnya sendiri, lalu menerima info mengenai pemesanan yang dilakukan oleh pembeli, dan juga mengirimkan informasi mengenai data pengiriman kepada pembeli gitu. Nah, untuk DFD level 1 ini selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pramuditya. Mangga, Pramuditya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Amar. Nah, di sini kita akan lanjut ke bab DFD level 1, yang mana DFD level 1 ini dibagi menjadi 6 garis besar, yaitu dalam proses utamanya, mulai dari login, lalu manipulasi data, lalu ada pencarian kereta barang, serta login kembali untuk buyer, lalu manipulasi data. Nah, login yang pertama di sini itu proses yang dilakukan oleh seller gitu, agar dapat mengakses ke dalam sistem. Lalu yang kedua untuk manipulasi data barang, yaitu proses unduh yang dilakukan oleh seller untuk menambah, mengubah, dan menghapus barang. Lalu yang ketiga ada pencarian kereta barang, yaitu proses di mana buyer melakukan pencarian sesuai karakteristik dan akan muncul hasilnya sesuai dengan pencarian. Nah, langsung lanjut untuk yang keempat, yaitu proses yang dilakukan buyer agar dapat mengakses data pemesanan. Jadi kalau untuk awal tadi seller ya. Nah, untuk login yang di sini yaitu untuk buyer ke dalam sistem gitu. Nah, lalu sama seperti yang untuk seller juga, di sini terdapat manipulasi data pesanan yang mana yang membedakan adalah buyer itu melakukan pembelian atau memesan barang sesuai dengan kategori dan apa yang diinginkan gitu. Kalau seller itu untuk menambah, mengubah, dan juga menghapus barang serta menerima pesanan dari buyer yang lewat sistem gitu. Nah, untuk nomor 6 yaitu tampil data pesanan, yang mana proses ini menampilkan pesanan buyer akan dikirimkan ke seller. Nah, selanjutnya ada data pengiriman, yang mana data pengiriman ini menjelaskan langkah-langkah transaksi dan barang akan dikirim setelah transaksi selesai. Nah, di sini ada beberapa proses ya. Kita lihat dulu untuk bagian awalnya. Di proses penjual melakukan login di sistem, yang mana di sini mengirimkan data atau record pengelola. Mohon maaf, jadi di sini penjual melakukan login terlebih dahulu dengan mengirimkan username dan password yang valid, lalu sistem pun akan mengecek itu untuk username dan password yang diinputkan apakah benar atau tidak. Nah, jika sudah berhasil, maka akan masuk ke proses yang kedua, yaitu manipulasi data barang. Nah, di manipulasi data barang tersebut memiliki hasil atau data yang direcord, yaitu berupa barang. Lalu barang ini dapat dicari atau masuk ke dalam proses yang ketiga, yaitu pencarian data barang, yang mana dari pencarian data barang ini akan
otomatis terkoneksi atau berkaitan dengan pembeli gitu. Jadi otomatis tak kala seller melakukan input data barang sesuai dengan tadi ya ketentuan dari kriterianya, terus harga barangnya menjadi suatu data barang, maka pembeli pun dapat mengakses dan mencarinya gitu untuk bagian barang yang diinginkan. Nah, lanjut ke proses keempat. Sebenarnya ini untuk proses yang sebelumnya. Jadi tak kala barang sudah ditambahkan, pembeli pun ini dari sisi pembeli yaitu melakukan login terlebih dahulu, yang mana login sesuai dengan username dan password yang valid gitu. Lalu pembeli pun dapat melakukan pencarian barang yang tadi. Nah, kita lanjut ke bagian yang nomor 5. Nah, setelah pembeli mendapatkan barang yang dicari gitu, otomatis pembeli akan melakukan data pemesanan atau pemesanan ke sistem informasi ini. Nah, dari proses yang kelima yaitu manipulasi data pesanan, yang mana buyer akan atau pembeli akan mengirimkan data berupa data pesanan, lalu akan ditampilkan juga data pesanan tersebut kepada penjual gitu, atau mendapatkan notif ada barang yang akan dibeli atau dipesan gitu. Lalu setelah penjual menerima pesanan atau melihat data pesanan tersebut, lalu sistem pun akan mengkonfirmasi ke user kembali bahwasanya pemesanan telah berhasil dilakukan dan akan segera dikirim gitu. Nah, langsung setelah konfirmasi tersebut, maka proses yang terakhir yaitu manipulasi data pengiriman, yang mana tadi untuk data pengiriman ini akan ada konfirmasi kembali dari sistem kepada pembeli bahwasanya barang yang dipesan akan segera dikirim dan juga keterangannya sudah sampai mana barangnya, seperti itu. Nah, itu untuk DFD level 1-nya ya. Nah, sekarang masuk ke bagian DFD level 2 yang mana manipulasi barang seller. Yang pertama ada penambahan data barang. Proses ini digunakan seller untuk menambahkan data barang. Lalu yang kedua, mengubah data barang, yang mana proses ini digunakan seller untuk mengubah data barang. Lalu yang ketiga yaitu menghapus data barang. Proses ini dilakukan untuk menghapus data oleh seller gitu. Nah, sekarang untuk proses keduanya, dari sisi penjual di sini mengirimkan berupa data barang, yang mana data barang tersebut akan disediakan oleh sistem itu beberapa pilihan gitu, atau pemilihan menu, yang mana pemilihan menu di sini ada tambah barang atau menambah barang baru, lalu ada ubah barang, juga ada hapus barang. Kita masuk untuk tambah barang, yang mana di sini langsung masuk ke proses 2.2 yang mana penambahan data barang tersebut. Lalu setelah ditambahkan, otomatis langsung akan masuk ke proses yang terakhir yaitu penyimpanan data barang. Nah, untuk yang bagian 2.3 dan 2.4 selebihnya sama untuk prosesnya tersendiri, yang mana nanti akan masuk ke dalam penyimpanan data barang. Hanya yang membedakan di sini ada tambah, create, read, delete, dan update gitu. Jadi yang awal tadi data barang, penambahan, lalu ada pengubahan juga data barang, juga ada penghapusan data barang, yang mana outputnya sama ke proses terakhir yaitu penyimpanan data barang, yang mana data barang akan memiliki storage tabel barang gitu, atau mendapatkan barang yang sudah didapatkan oleh sistem. Nah, lanjut ke DFD level 2 ini terdapat manipulasi data pesanan. Yang pertama, penambahan data pesanan. Proses ini digunakan buyer untuk menambahkan data pesanan. Lalu nomor 2-nya menghapus data barang, yang mana proses ini digunakan buyer untuk menghapus data pesanan yang tidak sesuai. Nah, di sini dari sisi pembeli yaitu melakukan atau mengirimkan data pesanan ke dalam sistem, dan di sistem pun menyediakan dua pilihan yaitu data tambah pesanan lalu data hapus pesanan, yang mana pembeli di sini dapat melakukan penambahan data pesanan sesuai yang diinginkan. Juga jika tidak sesuai maka bisa melakukan penghapusan data pesanan. Nah, untuk outputnya akan masuk ke proses yang 5.4 yang mana
sistem akan menyimpan data pesanan yang dilakukan oleh buyer atau pembeli dan masuk ke dalam data pesanan storage-nya. Nah, di sini di poin 3.3 yaitu data recruitment. Di sini terdapat dua kolom yaitu nama variabel dan tipe datanya. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu ID pelanggan menggunakan tipe data varchar karena akan mengandung number dan juga huruf gitu, yang mana kode pasti bernilai varchar. Lalu untuk nama juga di sini menggunakan tipe data varchar, lalu alamat menggunakan varchar, nomor rekening menggunakan integer, nomor telepon juga integer, lalu ada ID barang menggunakan varchar, lalu nama barang menggunakan varchar, harga barang menggunakan currency, stok barang menggunakan integer, lalu ada nomor transaksi menggunakan varchar kembali, lalu untuk tanggal menggunakan tipe data date, nama pembeli menggunakan varchar, jumlah integer, total menggunakan currency. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu non-functional requirement, yang mana di sini terdapat kode SKPL STOO K0011 yang mana parameternya availability, yang mana requirement di sini kapanpun saja gitu. Nah, yang kedua ergonomi tidak ada. Lalu yang ketiga untuk kode 0012 yaitu portability, yang mana mudah diadopsi pada lingkungan sistem operasi Linux dan juga macOS. Nah, untuk memory safety dan security-nya aman. Nah, untuk kode 0013 yang mana komunikasi menggunakan bahasa Indonesia untuk antarmukanya. Nah, lalu di sini terdapat batasan perancangan. STO ini dapat dijalankan pada sistem Microsoft, Linux, dan juga macOS. Lalu ringkasan kebutuhannya, functional requirement summary. Untuk kode 001 yaitu membuat akun baru, langsung untuk kode 002 masuk ke dalam akun. Lalu untuk kode 003 menambah barang baru, 004 itu mengubah data barang. Untuk kode 005 menghapus barang, untuk 006 mengkonfirmasi pesanan. Lalu untuk kode 007 keluar dari akun. Untuk 008 mencari karakteristik barang, untuk 009 memesan barang. Nah, lanjut untuk non-functional requirement summary. Untuk kode 001 ini bisa digunakan kapanpun. Untuk 0012 kemudahan instalasi dan pemakaian pada sistem yang membantu untuk seller dan buyer dapat mengoperasikan dengan mudah gitu. Lalu untuk 003 antarmukanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini terdapat entitas ya, yang mana pembeli ini pertama melakukan login, yang mana pembeli memiliki beberapa data atau memiliki beberapa yang terkait mengenai pembeli. Itu terdapat ID pembeli, nama pembeli, lalu ada alamat, ada nomor telepon, dan juga nomor rekening. Lalu melakukan transaksi. Nah, transaksi di sini terdapat ID transaksi, tanggal, ID barang, jumlah, serta total. Nah, untuk melakukan transaksi tersebut membutuhkan barang yang akan dibeli atau barang yang akan dijual. Yang mana di sini terdapat ID barang, nama barang, tipe barang, harga, stok. Lalu di sini akan diproses oleh sistem berupa jumlahnya berapa, harga, ID transaksinya berapa, totalnya berapa, juga ID barangnya berapa yang akan diproses langsung oleh di sistem informasi ini. Nah, mungkin untuk penjelasan dari saya juga dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf jika banyak salah kata, ada yang tidak berkenan dan kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.